Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan selama di rumah aja kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan pandemi ini segera berakhir. Tidak terasa ya, sudah kelas 12. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin lebih baik lagi. Sebelum ke layanan informasi yang ingin Ibu berikan ini, Ibu ingin menyapa dulu anak-anakku. Mungkin di antara kalian ada yang sudah kenal dengan Ibu karena memang sudah pernah belajar di kelas sebelumnya, dan di antara kalian juga ada beberapa yang mungkin belum kenal dengan Ibu, atau mungkin pernah melihat tetapi tidak tahu namanya gitu ya. Sama seperti Ibu juga mungkin pernah melihat kalian tetapi belum tahu namanya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu secara langsung tatap muka di kelas maupun layanan konseling individu di ruang BK. Masih belajar dari rumah, hari ini kita akan membahas salah satu tugas perkembangan remaja yang nomor 9, yaitu wawasan kesiapan karir. Untuk apa sih wawasan kesiapan karir ini? Tentunya agar siswa memiliki pemahaman mengenai orientasi pilihan karir setelah lulus SMK dan perencanaan karir, sehingga nanti setelah lulus itu tidak kebingungan, saya itu mau kemana setelah lulus. Jangan sampai ketika sudah lulus itu bingung, saya itu mau apa, mau kemana gitu ya. Nah, siapa di sini yang sudah ada rencana ketika lulus itu mau jadi apa atau mau melakukan apa? Apakah mau bekerja atau mau kuliah atau mau kursus atau bahkan mau menikah? Nah, setidaknya ada 4 pilihan karir setelah lulus dari SMK. Yang pertama yaitu adalah bekerja atau memasuki dunia industri. Yang kedua yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Yang ketiga mengikuti kursus atau pelatihan. Ibu contohkannya ini kursus komputer mungkin ya yang sering kalian temui. Atau bisa juga mungkin kalian kursus masak atau kursus menjahit gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, dari 4 pilihan yang tadi Ibu sebutkan, sudah ada rencana ataukah belum sama sekali? Saya mau milihnya kerja, atau misalkan saya maunya kuliah, atau saya maunya mengikuti kursus, atau mau memasuki kehidupan berkeluarga gitu ya. Jangan sampai tidak ada satupun pilihan yang akan kalian pilih setelah lulus SMK ini gitu ya. Makanya penting sekali untuk kita memilih atau menentukan pilihan karir kita setelah lulus gitu ya. Nah, Ibu akan bahas satu persatu dari 4 pilihan karir tersebut, dari mulai memasuki dunia kerja atau dunia industri. Pasti pilihan pertama itu paling banyak diminati karena memang kita itu di SMK dan diarahkan memasuki dunia kerja atau industri. Biasanya setelah lulus itu saya mau kerja aja Bu gitu ya. Nah, itu tentunya mau kerja, mau kuliah, mau mengikuti kursus ataupun mau menikah, semuanya butuh persiapan. Kenapa harus dipersiapkan gitu? Kalau tanpa persiapan itu dikhawatirkan tugas perkembangan kita itu tidak tercapai dan akan menghambat ke tugas perkembangan selanjutnya gitu ya. Nah, untuk yang pertama, pilihan memasuki dunia kerja gitu. Siapa di sini yang mau bekerja? Pasti kebanyakan yang milih dunia kerja gitu ya. Tentunya di masa pandemi ini kita tahu bahwa untuk memilih pekerjaan itu sangatlah sulit atau membutuhkan PR bagi kita semua. Kita sering melihat di media sosial atau mungkin di berita banyak karyawan yang di PHK gitu ya, karena dengan masa pandemi ini. Tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi minat kita semua untuk mencari lapangan pekerjaan atau bahkan mungkin jadi pacuan untuk kita menjadikan atau membuat lapangan pekerjaan baru untuk sekitar kita gitu ya. Nah, banyak hal tentunya yang harus dipersiapkan ketika kita memasuki dunia kerja gitu ya. Nah, di sini siapa yang sudah punya keterampilan ketika memasuki dunia kerja? Contoh jurusan TSM. Nah, sudah bisa apa saja? Jurusan TKJ sudah bisa apa aja? RPL, akuntansi, pemasaran. Apakah memang kalian sudah punya keterampilannya atau belum ketika mau memasuki dunia kerja?
Itu pertanyaan yang pertama dan PR bagi kita semua gitu ya. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita memasuki dunia kerja? Pertama, tentunya kita harus mencari banyak informasi mengenai lowongan pekerjaan, ya kan? Ketika mau melamar pekerjaan itu, kita harus tahu dulu di mana pekerjaannya atau lapangan pekerjaannya ada atau tidak, gitu ya. Masa kita tiba-tiba bekerja tetapi lapangan pekerjaannya tidak ada? Kan tidak mungkin juga seperti itu. Hal yang harus dipersiapkan pertama untuk mencari pekerjaan tentunya adalah mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Karena di SMK itu ada BKK, kalian pernah mendengarnya tidak? Apa sih BKK itu? Bursa Kerja Khusus. Nah, itu sebagai fasilitas untuk kalian mencari lapangan pekerjaan. Nanti kalian bisa menghubungi Pak Yaya, Bu Ance, Bu Titin, Bu Adeyeni, atau mungkin Bu Rahmi untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kalian. Terus juga kalian bisa mendaftarkan diri ke Depnaker atau mungkin kalian mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut itu di media online. Salah satunya kalian bisa mengunjungi websitenya Jobstreet ID. Di sana kalian tinggal mendaftar akun dan mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian kalian. Nah, selain itu juga kalian bisa mencari informasi lowongan pekerjaan melalui kakak tingkat kalian mungkin yang sudah bekerja di PT tersebut, atau mungkin melalui teman seangkatan kalian dari sekolah lain, atau juga bisa dari teman di luar sekolah kalian. Silahkan, asal ketika mencari informasi tersebut harus dapat dipercaya sumbernya, karena saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang informasinya itu tidak benar gitu. Nah, makanya harus hati-hati juga dalam memilih lowongan pekerjaan gitu ya. Nah, selanjutnya saya sudah tahu nih lowongan pekerjaannya di PT X misalkan. Nah, dilihat apakah kualifikasi di PT X itu sesuai tidak dengan kualifikasi yang ada di diri kita. Contohnya, tinggi badan. Nah, beberapa perusahaan itu ada yang menentukan standar tinggi badan atau bahkan berat badan. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan untuk kita ketika mau memasuki PT tersebut gitu ya. Sebagai gambaran, kalau untuk laki-laki tinggi badan itu harus di atas 160. Sementara kalau untuk perempuan 150 ke atas gitu ya. Meskipun setiap perusahaan itu tidak sama kualifikasinya, tetapi itu hanya sebagai gambaran saja. Terus selanjutnya juga dari mata, mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak boleh minus, tidak boleh buta warna. Nah, itu juga harus jadi persiapan. Selain itu, ketika saya sudah tahu kualifikasinya, kemudian mendaftar lewat BKK gitu ya. Nah, beberapa hal juga tentunya harus dipersiapkan. Yang pertama, setelah mendaftarkan untuk ke perusahaan tersebut, nanti ada tes seleksi administrasi. Apa sih seleksi administrasi itu? Seperti yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya, seleksi administrasi itu berkaitan dengan usia, dengan tinggi badan, dengan berat badan, dengan apakah kita itu minus, ataukah saya itu buta warna gitu ya. Nah, itu adanya di seleksi administrasi gitu ya. Terus juga nanti setelah seleksi administrasi ada psikotes. Apa aja sih biasanya psikotes itu gitu ya. Sebagai gambaran, ada matematika dasar gitu ya. Itu ada, nanti Ibu akan berikan contoh soalnya untuk kalian latihan insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini sebagai gambaran aja. Nah, saya sudah lulus nih psikotes. Kemudian apa selanjutnya? Ada tes wawancara. Tentu wawancara juga harus dipersiapkan. Tidak asal datang, duduk, kemudian tanya jawab, tidak ya. Tapi banyak juga yang harus dipersiapkan ketika akan wawancara gitu ya. Nah, nanti kita belajar juga secara detailnya. Sudah lulus wawancara, ada tes apa lagi? Ada tes apa? Nah, yang terakhir itu ada medical check up atau tes kesehatan. Apa saja sih yang dites kesehatan itu? Nah, untuk laki-laki yang suka merokok,
mulai dari sekarang coba berhenti merokok, meskipun tidak akan dengan cepat prosesnya, tetapi masih banyak kesempatan untuk memperbaikinya. Dengan cara apa? Pola hidupnya diperbaiki, entah itu olahraga atau makan yang teratur, ya tentunya makan juga makanan yang bergizi gitu ya. Meskipun di antara kalian itu bukan perokok aktif, misal perokok pasif gitu ya, karena lingkungannya sekitarnya aktif semua, tetap juga itu akan terkena dampaknya tetap. Jadi harus dipersiapkan juga, bukan hanya yang perokok aktif, tapi yang perokok pasif pun mulai dari sekarang dijaga kondisi kesehatannya gitu ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan ketika akan memasuki dunia kerja. Tetapi biasanya di antara kita semua ketika memasuki dunia kerja itu, Bu, saya yang penting kerja, Bu. Nanti itu akan berdampak kepada tes wawancara. Harus diketahui, saya itu tujuannya memasuki perusahaan itu untuk apa sih? Nah, itu harus dipersiapkan juga. Nanti kita akan latihan soal-soal psikotes dan bagaimana caranya kita melakukan interview gitu ya. Terus untuk yang mungkin tinggi badannya masih kurang atau berat badannya kurang atau berlebih, persiapkan dari sekarang gitu ya. Silahkan, masih ada kesempatan. Selanjutnya adalah memasuki perguruan tinggi atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita akan memasuki perguruan tinggi? Pertama yaitu adalah mengetahui apakah universitas yang akan kita pilih itu negeri atau swasta, terus kemudian akreditasinya seperti apa, terus jalur masuknya ada apa saja, sistem penerimaannya bagaimana, dan kompetensi lulusannya itu seperti apa gitu ya. Nah, pertama, apa sih perbedaannya perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta? Nah, keduanya itu adalah berbeda dari segi pengelolaannya. Kalau untuk yang perguruan tinggi negeri, dia dikelola oleh pemerintah. Nah, sementara untuk yang swasta itu dikelola oleh yayasan gitu. Apa pentingnya akreditasi? Tentu penting, karena nanti ketika lulusannya akan bekerja, itu juga mempengaruhi apakah dia itu lulusan dari perguruan tinggi A atau perguruan tinggi B. Akan berbeda kualifikasi kelulusannya antara dari yang akreditasinya A dengan yang B gitu ya. Seperti contoh, kalian akan berbeda juga dari SMK Talaga dengan dari SMK yang lainnya yang ada di sekitar kita gitu ya. Itu juga harus jadi bahan pertimbangan ketika memasuki perguruan tinggi. Terus kemudian kan jurusan itu setiap universitas itu mungkin akan sama. Contoh, ketika kalian itu memutuskan untuk kuliah di ITB gitu ya, dengan kuliah dengan di universitas swasta yang ada di daerah kita, tentu akan berbeda. Apa yang membedakan? Kualifikasi lulusannya. Pertama, ketika kalian itu memutuskan untuk perguruan tinggi yang grade A mungkin ya gitu ya, nanti kalian dari segi pola pemikiran, kalian juga akan bertemu dengan orang yang lebih banyak lagi gitu ya, yang bukan dari sekitar kita saja. Mungkin kalian akan berkenalan dengan yang dari luar negeri, mungkin kalian dari luar pulau, atau mungkin berbeda dari luar provinsi. Artinya pengetahuan kita itu semakin luas dibandingkan dengan kita, saya mah Bu, udahlah yang ada di daerah saya aja. Nah, pasti akan berbeda juga gitu ya. Terus juga dosen yang mengajar pun pasti akan berbeda gitu ya, antara yang ada di universitas A dengan universitas B. Nah, artinya kualitas setiap universitas itu berbeda-beda. Jurusan yang diminati juga pasti berbeda, dilihat dari akreditasinya juga berbeda gitu ya. Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan ketika memutuskan untuk kuliah di Bandung misalkan gitu ya. Harus tahu dulu tentang universitas yang akan dimasuki, kemudian jurusannya juga. Nah, kadangkala ketika memutuskan untuk kuliah itu, banyak di antara kita yang lintas jurusan. Saya tadinya jurusan TBSM misalnya, atau jurusan TKJ, tetapi ternyata ketika kuliah itu mengambil jurusan manajemen. Kan itu sangat tidak nyambung ya gitu. Meskipun mungkin kalian bisa memaksakan diri untuk kuliah di jurusan itu, tetapi
akan berbeda ketika kalian sudah punya dasarnya. Misalkan tadinya jurusan otomotif, kuliah juga ke otomotif. Yang jurusannya akuntansi, ya akuntansi juga gitu ya. Itu akan lebih memudahkan karena kita sudah punya basicnya gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian sudah tahu nih status atau akreditasinya apa, misalkan jurusan tersebut A ataukah B gitu ya. Kemudian kita harus tahu jalur masuk menuju perguruan tinggi tersebut itu ada apa saja sih gitu ya. Yang pertama, ketika perguruan tinggi negeri ya. Nah, untuk perguruan tinggi negeri itu jalur yang pertama bisa diikuti adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Apa sih yang menjadi standarnya ketika saya mau mengikuti jalur tersebut ke perguruan tinggi negeri? Nah, itu menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Dengan catatan, nilai itu tidak turun dari setiap satu semesternya. Kemudian, yang dilihat itu nilai rata-ratanya, bukan rata-rata keseluruhan, tetapi mata pelajaran produktif dan pelajaran yang di ujian nasional kan. Nah, itu yang menjadi fokus untuk standar ketika mau mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Harus berapa sih Bu saya rata-ratanya gitu ya ketika mau SNMPTN. Nah, nilainya itu rata-rata harus 80 ke atas gitu ya. Ya, batas aman 83 sampai 84. Bu, gimana saya semester 1 79, kesananya 80, 82, 83 gitu ya. Silahkan, asal tidak turun itu tidak terlalu jauh gitu ya turunnya. Silahkan. Terus juga selain SNMPTN, nah itu kalau SNMPTN itu jalur lapor ya. Itu juga ada di swasta juga, tetapi namanya jalur prestasi akademik gitu ya, atau PMDK. Itu juga sama menggunakan nilai lapor gitu ya. Tentunya ketika mau mengikuti SNMPTN harus dilihat peluangnya. Kira-kira dengan nilai saya 80 itu saya akan lebih memungkinkan masuk di universitas mana gitu ya. Ketika memilih universitas juga harus dipikirkan yang dikejar atau yang menjadi target saya itu universitasnya atau jurusannya. Ketika kalian misalkan inginnya universitasnya, nu penting abi kuliah di ITB misalnya gitu ya. Berarti lihat kemungkinan diterimanya di jurusan apa yang orang itu jarang memasuki jurusan itu gitu di universitas tersebut. Berbeda ketika kalian yang dijadikan target itu adalah jurusannya, berarti universitasnya bisa di mana aja yang sekiranya kita berpeluang untuk masuk ke sana gitu ya. Kalau untuk keduanya memang bisa gitu, tetapi kita juga harus mempertimbangkan nilai yang ada karena memang itu standarnya dari nilai lapor kita gitu ya, dari rapot kita. Kita juga bisa melihat dari pendaftar sebelumnya apakah ada nggak yang diterima di jurusan itu dari SMK gitu ya, jurusan saya misalnya gitu ya. Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan gitu ya. Itu untuk yang jalur lapor. Terus yang selanjutnya, Bu saya nggak lulus jalur lapor, nanti ada jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kalau ini sifatnya tes tulis gitu ya. Apa saja sih yang diteskan? Biasanya adalah mata pelajaran umum dan psikotes. Nah gitu. Tetapi kalau untuk yang tahun kemarin ya, yang baru karena memang sedang pandemi, memang yang diteskan itu adalah tes skolastik gitu ya. Nah itu untuk yang tes tulis gitu ya. Terus oh ya, untuk yang SNMPTN dan SBMPTN itu kalian bisa memilih 2 universitas dan 2 jurusan, atau 1 universitas 2 jurusan, tergantung kalian minatnya kedua universitas atau cukup 1 universitas tapi 2 jurusan. Silahkan, itu nanti bisa dipertimbangkan dengan nilai lapor yang sudah kalian pegang selama 4 semester ini gitu ya. Nah itu. Terus kemudian ketika SBMPTN saya nggak lulus gitu ya, kan untuk SBMPTN itu ada UTBK, ujian tulis berbasis komputer, itu sebagai syarat untuk mengikuti SBMPTN. Jadi nanti nilai yang keluar itu kalian nanti daftar mau kemana, oh ke universitas anu. Nah itu silahkan gitu ya. Nah kemudian
saya nggak lulus misalkan SBMPTN, nanti jalur yang terakhir itu adalah ujian mandiri masuk perguruan tinggi yang kalian minati. Misal kalian sudah 2 tahap itu tetap nggak lulus tapi tetap pengen kuliah di Unpad misal gitu ya, silahkan kalian mengikuti jalur mandiri. Tetapi memang kalau untuk jalur mandiri itu beberapa universitas ada biaya untuk pembangunannya dan itu cukup mahal gitu ya, atau cukup besar gitu ya, itu gitu. Terus selanjutnya sama, begitupun di swasta. Di swasta juga nanti ada tes tulis juga ketika tidak lulus jalur prestasi akademik atau raport, ada tes tulis gitu ya. Sama juga prosesnya gitu ya. Terus kalian juga mungkin benar politeknik. Ada politeknik. Kalau politeknik itu terpisah dari universitas gitu ya. Tesnya itu berbeda dengan universitas, tetapi itu juga ada yang menggunakan lapor dan ada yang menggunakan tes tulis. Nah itu gitu ya. Terus selanjutnya untuk yang berencana kuliah gitu ya, dari sekarang silahkan persiapkan nilainya. Nanti kita analisis apakah nilai yang sudah dipegang itu mencapai sesuai target kalian ataukah harus ada perbaikan gitu ya. Nah itu gitu. Terus juga selain tadi jalur masuknya, tentunya harus dipersiapkan juga nanti, harus sudah berpikir kualifikasi lulusannya. Kalau lulus itu jurusan saya itu banyak nggak lapangan pekerjaannya gitu ya. Itu juga kan harus terpikirkan juga. Jangan sampai kita kuliah tetapi ketika lulus itu kebingungan mau bekerja kemana atau di mana gitu ya. Nah itu juga harus jadi bahan pertimbangan gitu ya. Nah kemudian kalian juga mungkin pernah mendengar tentang perguruan tinggi kedinasan. Itu juga berbeda ya dengan yang universitas dan politeknik. Dari sistem penerimaannya, kualifikasinya itu juga tentunya berbeda. Nanti untuk perguruan tinggi kedinasan insya Allah dibahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah kemudian hal yang harus diperhatikan juga ketika kita akan melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada beberapa hal. Bisa melalui minat gitu ya, saya tuh minatnya di bidang apa, atau fokus pada kompetensi keahlian saya karena keahliannya misalkan di akuntansi, akuntan, ingin jadi akuntan gitu ya, kuliahnya juga mungkin yang sejurus dengan keahlian kita gitu. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan ketika kita memasuki atau melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya. Jangan sampai kita lintas jurusan atau mungkin nu penting kuliah we. Nah tidak seperti itu gitu. Jadi harus ada pertimbangan juga. Dan ada juga yang Bu saya pengen kuliah tapi sambil bekerja. Nah ketika kuliah sambil bekerja itu tentunya 2 hal harus dilakukan dalam satu waktu, membutuhkan banyak persiapan. Apa sih yang dipersiapkan? Ketika mau kuliah dan bekerja, apa yang menjadi prioritas utama? Ketika prioritas utama itu adalah kuliah, berarti kita mencari pekerjaan yang sifatnya part-time, artinya menyesuaikan waktu kuliah kita gitu ya, karena memang nanti reguler kita kuliahnya. Kalau untuk yang fokusnya itu adalah bekerja tapi ingin sambil kuliah, berarti kita mencari universitas yang ada kelas karyawan gitu ya. Bisa mungkin kuliahnya weekend atau mungkin malam hari atau sore hari, menyesuaikan dengan waktu bekerja kita. Nah itu gitu. Jadi ketika mau memilih keduanya harus dipersiapkan yang mana sih yang mau jadi prioritas pilihan utama kita, apakah kuliahnya atau memang bekerjanya gitu ya. Biasanya kadangkala di antara sekian siswa yang sudah berkonsultasi inginnya tuh kuliah sambil kerja. Nah sebagai pertimbangan mungkin bisa juga kalian mendaftarkan program ke luar negeri. Ada program untuk kuliah sambil bekerja di luar negeri, itu bisa juga. Tetapi kalau untuk di dalam negeri nanti kita mencari universitas yang ada kelas karyawannya gitu ya, bisa seperti itu juga. Nah kemudian kalian mungkin pernah mendengar bidik misi atau KIP kuliah. Nah itu bantuan untuk siswa yang berprestasi tetapi dari secara ekonomi atau dari segi ekonomi
dia membutuhkan bantuan gitu ya, itu bisa diajukan gitu ya, silahkan nanti ibu bantu prosesnya gitu ya, apa-apa saja yang harus dipersiapkan gitu ya, silahkan. Nah itu, terus kemudian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, dipersiapkan dari sekarang gitu ya, mencari informasi tentang universitas yang akan dimasuki gitu ya. Kita bisa berkonsultasi melalui WhatsApp mungkin atau media lainnya sebagai bentuk konseling individual yang akan kita lakukan nanti gitu ya. Nah itu. Nah selanjutnya yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Nah untuk yang mengikuti kursus atau pelatihan atau berencana setelah lulus ingin kursus gitu ya, silahkan dari sekarang mulai mencari informasi. Saya itu pengennya fokus di bidang menjahit. Nah, kalau untuk yang menjahit itu biasanya untuk kelas 12 setelah beres ujian di masa-masa tenggang itu ada penawaran dari PKK untuk mengikuti kursus menjahit gitu ya. Silahkan kalau memang berminat diikuti gitu ya. Tetapi nanti itu semester 2. Terus misalkan saya maunya memasak, nah bisa mengikuti kursus memasak juga. Kalian inginnya komputer, bisa mengikuti kursus juga. Ketika kita punya keterampilan atau keahlian dalam satu bidang, itu akan memudahkan kita mendapatkan atau menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk orang di sekitar kita gitu ya. Nah itu, jadi insya Allah kalau seseorang punya keahlian atau keterampilan itu, sor bahasa Sunda mah mual tebih kapicina gitunya. Nah silahkan gitu, kalau kalian misalkan senangnya fotografi, kalian senangnya dalam bidang musik gitu, silahkan itu diminati, ditekuni gitu ya, sampai kalian merasa bahwa ini loh passion saya gitu ya. Nah itu silahkan gitu, tetapi tentunya tadi ya harus ditekuni dalam satu bidang pekerjaan tersebut gitu. Nah itu silahkan untuk yang mau atau berencana untuk mengikuti kursus gitu ya. Nah itu. Terus yang selanjutnya, dari mana sih saya mendapatkan informasi mengenai kursus tersebut? Banyak ya gitu, di lingkungan sekitar juga banyak, bisa melalui media online juga gitu ya. Silahkan, atau mungkin kalian bisa berlatih ke orang yang sudah berpengalaman. Contohnya ketika kalian mau berwirausaha, kalian bisa menanyakan ke saudara kalian yang berdagang, atau mungkin kalian bisa mengikuti pelatihan online, atau kalian bisa mengikuti channel YouTube-nya orang-orang yang berwirausaha gitu ya. Nah itu juga kan bisa, nanti ketika berkursus kita punya keahlian atau keterampilan, akan memudahkan kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sama halnya ketika kita berwirausaha ya. Nah ketika berwirausaha itu tentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan ya, dari mulai harus melihat peluang apa saja sih kira-kira ketika saya berwirausaha orang akan membutuhkan itu gitu ya. Contoh ketika di lingkungan sekitar itu mengeluhkan tentang sampah, mungkin kita bisa jadikan itu sebagai lapangan pekerjaan untuk orang sekitar kita gitu ya, dengan membuat karya dari sampah gitu ya, atau yang lainnya. Nah itu juga, karena memang SMK juga bukan hanya mencetak siswanya sebagai karyawan di satu PT ya, tetapi bisa juga sebagai wirausaha gitu ya. Nah itu, atau untuk berwirausaha gitu. Nah itu silahkan dipelajari gitu ya. Mungkin kalian punya tokoh idola seperti Chairul Tanjung atau yang lainnya, itu bisa dijadikan contoh juga untuk kalian nanti mau berwirausaha. Usaha apa nih kira-kira yang orang-orang itu membutuhkan itu gitu di lingkungannya, silahkan gitu ya. Nah itu. Yang terakhir adalah memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah. Nah tentunya yang keempat juga harus membutuhkan persiapan, baik itu dari mental, dari ekonomi, dan yang lainnya, karena kita dituntut untuk bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain juga. Dari keempat pilihan karir yang sudah Ibu sampaikan, mudah-mudahan memberikan informasi mengenai wawasan dan kesiapan karir, sehingga
kalian dapat memiliki perencanaan karir dan menentukan pilihan apa yang akan saya pilih setelah lulus dari SMK. Ibu mohon maaf karena jujur ini pertama kalinya berbicara di depan kamera. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan kita nanti bisa bertemu secara langsung di kelas, atau mungkin kita menggunakan media yang lain sebagai layanan konseling individual. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.